Kenapa Superman bajunya pakai huruf S? Karena kalau nggak ada S-nya jadinya Uperman. Hah? Bener nggak? Bukan, kalau pakai M atau XL ya kegedean lah. Receh banget. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi, balik lagi sama kalian. Dan hari ini kita bakal mukbang ayam rica. Bikin sendiri, kita cobain pedas atau enggak. Dan sambil mukbang, seperti biasa kita bakal cerita kisah kriminal nyata. Dan hari ini kisahnya tentang Jodi Arias. Jodi Arias. Dia memang kasus ini cukup terkenal. Dan sampai kayak masuk berita-berita di Amerika tuh heboh banget pokoknya. Sampai dibikin kayak ada film yang buat di TV lah. Jadinya ini cewek tuh bener-bener kayak crazy, bener-bener kejam, dan bener-bener kayaknya dia merasa dia bisa get away with bohong gitu lah pokoknya. Basically. Tapi sebelum kita cerita, kita cobain dulu makanannya karena gue sudah lapar. Kita cobain. Ini ada wow ayamnya. Ayam pentungan. Kurang banyak cabenya. Wow. Dan ada nasi putih juga di bawah seperti biasa. Chili. Baunya sih menggoda sekali. Wow. Mantap. Ada telurnya. Whoopsie. Ini the chili. Makan sayurnya. Wow. Semoga kalian sambil makan juga. Wow. Siapa sih Jodi Arias ini? Jadi Jodi Arias ini adalah seorang fotografer. Dia 26 tahun, dia cantik, dia pirang. Kelihatannya karismatik banget. Kalau lu lihat interviewnya dia gitu loh sama media-media, dia tuh bisa kayak engaging banget. Lu kayak mau percaya dan lu mau jadi temennya dia gitu loh. Bener-bener kayak normal banget pokoknya orangnya. Interview sama media-media, iya, setelah kejadiannya. Jadi gitu. Dia bukan orang terkenal maksudnya? Bukan. Karena dia duitnya nggak cukup jadi fotografer, dia juga jadi kayak waitress gitu, tapi dia juga ikut kayak MLM gitu. Nah, di salah satu pertemuan MLM ini, dia ketemu sama salah satu speakernya yang di depan, kayak motivational speaker gitu. Namanya Travis Alexander. Nah, Travis Alexander ini 30 tahun, sukses, ya lumayan ganteng lah, oke lah. Terus habis itu mereka bener-bener klik, jatuh cinta, jadinya pacaran. Salah satu yang ada berat di Travis adalah si Travis itu agamanya Mormon. Dan kalau di agama Mormon dan banyak agama juga, lu kan nggak boleh have sex di luar pernikahan gitu. Tapi karena dia sayang banget sama si Jodi, sayang atau nafsu ya. Anyway, jadinya mereka berhubungan intim sebelum mereka menikah. Dan si Travis itu merasa bersalah banget gitu loh. Bener-bener merasa bersalah banget. Sampai akhirnya dia mencoba untuk mengenalkan agama ini kepada si Jodi. Dan akhirnya si Jodi juga sampai pindah agama, pindah ke Mormon supaya bisa gitu loh jadi sama si Travis. Jadinya kayaknya udah it's amazing, bla bla bla. Tapi si Travis masih terus merasa bersalah banget gitu loh akan hubungan intimnya dia sama Jodi. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga tidak bisa berhenti. Anyway. Jadi bukan one off. Ya, bukan one up. Kayaknya kalau udah terlanjur terus habis itu langsung aja berkali-kali gitu ya. Habis kena lumpur ya udah sekarang aja mandi lumpur gitu kalau menurut dia.
ya udah si Jody sama si Travis oh ya pacaran-pacaran, terus habis itu teman-temannya Travis tuh mulai kayak aduh si Jody tuh kayaknya kok aneh gitu, soalnya kayaknya dia posesif banget. Jadi di mana-mana kalau misalnya si Travis lagi ngomong sama cewek gitu, dia kayak langsung, "Hai, kamu siapa? Gue ceweknya dia." Pokoknya selalu kayak pengen tahu bahwa pengen semua orang tahu bahwa dia ini ceweknya si Travis. Look at the chili. Kurang banyak chilinya. Kayak cabai sama nasi panas aja udah enak ya, gila ya. Travis sama si Jody ini juga dia hubungannya long distance. Jadi ada di, misalnya satu di Jakarta, satu di Bandung lah pokoknya gitu. Jadinya mereka selalu harus kayak hubungan jarak jauh, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak gitu. Jadinya biasa lah kalau misalnya mungkin hubungannya jarak jauh, jadinya lebih kayak kangen-kangenan. Karena nggak bisa ketemu setiap hari ya nggak? Kita juga dulu jarak jauh. Udah lupa sama cewek yang mana. Terus 5 bulan setelah mereka pertama kali pacaran, tiba-tiba semua mimpinya mereka hancur karena tiba-tiba mereka putus. Setelah mereka kayak oh this is gonna be a great wife, terus habis itu akhirnya mereka putus. Tapi kayak mereka kayak masih nggak bisa lepas dari satu sama lain gitu loh. Walaupun putus, mereka masih suka SMS-an. Dan yang nggak masuk akal adalah si Jody pindah ke kotanya si Travis. Misalnya si Travis di Jakarta, si Jody tiba-tiba setelah putus malahan dia pindah dari Bandung ke Jakarta gitu loh. Kok? Why? It's so weird. Kenapa kayak gitu? Terus katanya walaupun mereka putus, si Jody masih suka ke rumahnya si Travis malam-malam. Terus habis itu dia masuknya lewat garasi, karena kalau lewat garasi dia tahu kode pinnya buat masuk ke dalam rumahnya dia. Jadi suka masuk gitu. Terus ada satu kesempatan di mana dia masuk pakai lobang yang buat anjing itu yang di tembok, yang di pintu, tahu nggak? Dia lumayan kurus, jadi dia bisa masuk gitu loh lewat lobang anjing untuk jadi masuk ke. Diem dong, hah? Iya. Jadi si Travisnya kadang-kadang marah, tapi kadang-kadang juga dia malahan jadinya tidur sama si Jody. Nggak konsisten gitu loh. Jadinya si Jody juga jadinya kayak bingung gitu loh. Ini sebenarnya cowok masih mau sama gue atau nggak jelas gitu. Tapi akhirnya si Travis udah mulai dia ketemu sama cewek lain. Si Jody juga kelihatannya udah ketemu sama cewek lain. Tapi pas si Travis mulai kayak ngedate gitu sama cewek lain, dia udah pernah lihat mobilnya dia bannya dikempesin 2 kali, nggak tahu sama siapa, tapi yang kena selalu pas dia lagi kencan sama si cewek yang lain ini gitu loh. Teman-temannya si Travis semuanya pada bilang oh tuh kayaknya si Jody gitu loh, kok kayaknya dia aneh banget ya, kayak stalker banget. Bahkan pas lagi kayak mereka masih in a relationship, pas lagi kumpul-kumpul gitu sama teman-temannya, si Jody tuh suka kayak nguping di luar ruangan tuh, nggak ngomong kayak oh nih teman-temannya ngomongin apa nggak tentang gua gitu. Ada satu kesempatan di mana mereka lagi ngobrol dan teman-temannya pada bilang oh gue takut suatu hari gue bakal nemuin lu Travis di dalam, mungkin di dalam kulkas udah dicop sama si Jody gitu. Terus habis itu mereka semua pada bilang kayaknya dia ada di luar deh, di depan pintu. Terus bener aja pas lagi si Travis buka, tiba-tiba ada si Jody jeng-jeng gitu. Serem banget nggak sini cewek. Ya, pokoknya kita sekarang fast forward ke bulan Juni 2008. Di bulan Juni 2008 ini si Travis sebenarnya harus ada business trip untuk perusahaan MLM ini ke Cancun di Meksiko. Terus habis itu kok tiba-tiba si temennya satu lihat kok si Travis nggak dateng gitu loh. Mana nih dia? Diteleponin, masuk voicemail langsung, diteleponin, masuk voicemail. Dan nggak sampai voicemailnya tuh sampai penuh tuh nggak sih, gitu kayak kemana nih gila nih orang gitu loh. Gitu. 5 hari nggak ada kabar sama sekali. Teman-temannya pada khawatir dong. Akhirnya mereka datang ke rumahnya si Travis. Mereka lewat garasinya, masuk. Terus habis itu si Travis ini sebenarnya tinggal sama orang lain, ada roommate-nya gitu. Terus roommate-nya ditanya, lu lihat Travis nggak? Oh, dia kan lagi ada business trip di Meksiko, jadi gue nggak lihat dia dan gue nggak nyari dia gitu loh. Terus teman-temannya pada bilang, ini coba dibuka kamarnya gitu, soalnya kamarnya dikunci. Ya udah akhirnya dibuka, terus habis itu langsung bang, langsung kayak ada bau aneh. Terus habis itu pas mereka buka di karpetnya semua udah ada darah di mana-mana. Pas mereka masuk ke dalam kamar tidurnya juga udah ada darah. Dan mereka melihat badannya si Travis ada di kamar mandi
di dalam, mereka ada kamar mandi yang di dalam kamar gitu loh. Oke. Di dalam kamar mandinya nggak pakai baju, darah di tempat cuci tangan, di lantainya, dan kelihatannya pokoknya udah jelas banget bahwa dia udah gone, udah meninggal. Gitu. Mereka langsung telepon 911 kan, terus bilang bahwa oh ya nih ketemu, terus orang 911-nya pada tanya darahnya keluar dari mana. Mereka sampai kita nggak tahu darahnya keluar dari mana, soalnya darahnya banyak banget, bener-bener banyak banget gitu loh. Terus habis itu si 911-nya bilang, oh ada ini nggak, ada orang yang sebel sama dia atau dia lagi ada masalah sama orang. Terus semua teman-teman langsung bilang Jody Arias. Jadi setelah polisi datang ke rumahnya si Travis, mereka melihat bahwa di badannya ada 27 tusukan pisau. Lehernya disayat dari ujung kuping kiri sampai kuping kanan. Dan dia juga ditembak pakai pistol di kepalanya, ceger. What? Bener-bener semua orang pada bilang gila, ini tuh kayak dia dibunuh 3 kali, tau nggak? Kayak bener-bener overkill, bener-bener kayak ada yang orang yang kesel banget sama dia dan dibunuh gitu. Dan satu lagi yang mereka temukan adalah ada kamera di dalam mesin cuci. Isinya kosong pada saat mereka temuin. Tapi setelah mereka kasih ke tempat yang forensik, yang digital gitu, mereka bisa ambil foto-foto yang udah pada dihapusin. Oke. Gitu. Jadi kalian hati-hati ya. Apapun foto yang kalian ambil tuh sebenarnya masih ada di mana gitu. Udah kelihatannya kehapus tapi sebenarnya belum. Oke. Jadinya bisa keambil, terus habis itu udah mulai kelihatan foto-fotonya dari malam itu, malam dimana dia kelihatannya mulai hilang gitu loh. Jadi dari dia ada di ranjang nggak pakai baju, terus habis itu dia di kamar mandi lagi mandi, sampai foto-foto yang terakhir adalah dia udah berdarah-darah di mana-mana. Jadi ini kamera punya siapa belum tahu. Nah itu, mereka nggak tahu sebenarnya itu kameranya punya siapa gitu. Sampai akhirnya juga mereka nggak tahu, tapi basically mereka pikir bahwa itu punyanya si Jody. Ingat kan kalau si Jody ini fotografer. Dan si Jody ini dia selalu bilang, gue selalu bawa kamera gue kemana-mana, gue suka mendokumentasikan apapun. Jadi semua orang pada bilang, oh my god, dia sampai mendokumentasikan pembunuhan si cowoknya ini gitu loh. Gila banget. It's crazy. Ya udah, akhirnya si Jody dipanggil kan sama si polisi. Ditanyain, lo di mana gitu loh pada saat malam itu, lo di mana? Terus habis itu dia bilang, oh iya mestinya gue sama pacar gue yang baru gitu. Terus habis itu si pacarnya yang baru ini bilang, oh dia telat 1 hari gitu loh. Nggak, mestinya mereka janjian ketemu tanggal 4, tanggal 5 dia baru datang. Dan setelah dia datang itu kayak dia tangannya ada sayat-sayat gitu. Terus habis itu kayak, kenapa lu telat gitu loh, nggak jelas. Terus dia bilang, oh si Jody-nya, dia bilang, oh ya gue tersesat, bla bla bla, HP gue mati, makanya nggak bisa ke-track GPS. Soalnya si polisi tuh mencoba melihat si Jody ini ada di mana dengan ngeping HP-nya dia gitu loh. Tapi pada tanggal itu, hari itu, tiba-tiba HP-nya, sinyal HP-nya hilang. Dan dia bilang bahwa oh gue kehilangan HP gue baterainya habis, jadinya nggak kelihatan. Jadi nggak jelas dia tuh ada di mana. Itu kan tanyain terus kan. Terus akhirnya dia bilang, oh ya oke deh, gue ngaku sebenarnya gue ada di tempatnya Travis pada malam itu. Ya, listen to this clearly. Ini pertama kali yang dia bilang. Jadi ya memang gue tidur sama dia malam itu. Terus habis itu ada 2 orang stranger tiba-tiba datang, 1 cewek 1 cowok, dan mereka mau ngebunuh si Travis. Mereka sampai ada conversation gitu bilang, oh kita harus bunuh si cewek ini atau enggak, bunuh si Jody atau enggak, soalnya Jody-nya udah ngeliat apa yang terjadi gitu. Terus habis itu akhirnya si Jody bisa kabur pokoknya, dan mereka nggak tahu, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan Travis karena dia kabur. Jadi menurut dia ini dibunuh sama 2 orang ini, 1 cewek 1 cowok. Setelah dilihat pistolnya ini kaliber 25 yang ngebunuh si Travis. Dan seminggu sebelum kejadian itu, tempat rumahnya kakek neneknya si Jody, di mana si Jody tinggal juga, itu baru kerampokan. Dan apa yang hilang dari rumahnya? Pistol kaliber 25. Jadi sama polisi ditanyain lagi, terus habis itu diliatin kan, ini ada foto-fotonya
gitu, apa yang terjadi dengan Travis, lu mau lihat atau enggak? Terus dia lihat, dia nangis, bla bla bla. Udah, si polisi tuh tetap nggak percaya gitu loh sama dia. Setelah dia bilang bahwa ada 2 orang ini, polisi nggak percaya, dan akhirnya dia tetap di sidang. Waktu di sidang, dia bilang ceritanya beda lagi. Nah sekarang dia bilang, oh gua yang ngebunuh Travis, tapi gua bunuh gara-gara ini gua pembelaan diri. Karena si Travis itu sebenarnya ngebully gua, ngenonjokin gua, suka jahatin gua, dan gua mencoba untuk mempertahankan diri gua sendiri, makanya gua ngebunuh dia. Dia jelas-jelasan bohong di depan orang-orang, dan dia mencoba menjelek-jelekan si Travis sampai dia bilang, oh si Travis ini dia gila seks, si Travis ini dia suka sama foto-foto anak kecil gitu, in a sexual way gitu maksudnya. Terus habis itu dia mencoba bilang juga bahwa, oh ya, gue ini masa kecilnya kurang bahagia karena gue suka dipukulin sama papi mami gue, suka dipukulin pakai sendok kayu gitu. Waktu lagi yang kasusnya gitu, persidangannya, dilihat si maminya gitu, si maminya sampai kayak gitu, sampai enggak? Waktu dia bilang, gitu, kayaknya benar-benar dia pengen menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya adalah the victim gitu loh, bukan orang yang jahatnya. Tapi juri-juri nggak ada yang percaya, karena dia udah jelas-jelasan bohong pertama kali bahwa, oh iya gua nggak ada di tempat Travis. Itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua dia bilang, oh iya ada 2 orang yang mencoba datang dan mencoba membunuh Travis. Itu udah kebohongan kedua. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa dia tuh sebenarnya lagi mempertahankan dirinya sendiri gitu loh, dan akhirnya dia membunuh Travis. This chick is just horrible, gila gue. Dan dia tuh waktu lagi di interview gitu sama media-media, dia tuh kayak, oh tunggu, jangan nyalain dulu, gue pakai makeup dulu. Narsis banget, ha? Gila banget ya dia. It's crazy. Akhirnya dia dipenjara seumur hidup, dan dia masih ada di penjara sekarang. Tapi yang anehnya tuh penjara di Amerika tuh nggak tahu makin lama tuh kayak makin dikasih keringanan. Jadi bukannya dia di sel terus-terusan, dia boleh dapat visitor. Dia bahkan sekarang udah punya kayak pacar baru yang ada di luar. Well, sebenarnya nih ex pacarnya dia, terus akhirnya sekarang jadi pacarnya lagi gitu loh. Anyway, it's really weird. Tapi ya, she is quite pretty sih memang. Makanya gue nggak heran sih kenapa media-media semuanya pada kita bikin cerita tentang ini gitu. So that was the story. I hope you guys enjoy it. Dan hari ini kita mau shout out ke Ridani Ahmad. Thank you so much buat komen-komen kamu. Akhir-akhir ini channelnya sepi, Bo. Jadi kalau misalnya dengar kayak komen-komen dari kalian tuh bener-bener bikin kita semangat banget. Kalau kalian suka nonton dan selama ini belum pernah komen, just say hi. Kita seneng cuman jadi hai sama kalian. Dan kalau kalian belum subscribe, please like, please comment, and share ke teman-teman kalian yang suka cerita kriminal seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Big bag.